Aku mau bertanya, Kak. Ya, silakan. Orang Yahudi itu kan belum percaya sama Yesus Kristus, ya kan, Kak? Ya. Nah, apakah nanti menurut Kakak, apakah nanti eh, setelah mereka percaya sama Tuhan Yesus, maka akhir zaman akan terjadi? Atau bagaimana, Kak? Menurut Kakak ini gitu. Oke, silakan Timothy. Saya punya partner Timothy di sini ya, jadi kita akan bergantian menjawab ya. Silakan Timothy. Ya, sebenarnya gini, terkait bahwa apakah orang Israel itu akan mengakui Kristus sehingga Kristus akan datang kedua kali, kita nggak tahu. Tapi yang jelas ketika kedatangan kedua kali, itu pasti ada masa penghakiman. Itu pernah dijawab juga oleh Mas Elia dulu ya, dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4, bahwa akan seseorang hadir, ya, pembinasa yang keji, dan dia akan duduk di samping bait Allah. Nah, ini ada kata bait Allah. Kemungkinan besar bait Allah yang ketiga itu menggambarkan akan kedatangan antikris. Dan setelah antikris datang, masa penghakiman, lalu Kristus akan datang yang kedua kali untuk menghakimi kejahatan itu. Nah, kalau kita lihat bahwa apakah ketika orang-orang, khususnya bangsa Israel, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja, Kristus akan datang kedua kali. Bahkan saya malah berpikir sebaliknya. Jika banyak pemurtadan terjadi, ada kemungkinan besar bahwa antikris datang, dan setelah antikris datang akan adanya penghakiman dari Kristus. Tapi kita tidak tahu karena ini masih berspekulasi. Tapi yang jelas dalam kitab suci sendiri, sebelum Kristus akan datang akan adanya masa penghakiman. Ya, itu aja sih tanggapan saya. Ya. Kalau pandangan yang saya ikuti itu, bangsa Israel itu kan, kalau kita coba kita lihat dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 ya. Janganlah kamu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka, orang yang harus binasa, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas semua yang disebut atau yang disembah sebagai ilah, hingga ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Di akhir zaman ini, dari orang Israel itu sendiri ada dua tipe. Kemunculan Yahudi Mesianis itu adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Kristus dan Raja Mesias. Tetapi di satu sisi ada golongan Yahudi rabbinik yang menolak Kristus sebagai Mesias mereka. Karena dalam pola pikir mereka masih mengadopsi sudut pandang bahwa Mesias yang mereka mau adalah Mesias yang membuat Israel ini menjadi satu negara yang paling berjaya di dunia, seperti Musa, seperti Daud, dan juga seperti Salomo. Ya, di mana Daud itu pernah membawa Israel kepada kejayaan yang sangat otoritatif yang membuat negara mereka itu hebat. Nah, jadi Mesias yang dimau oleh orang Israel adalah Mesias yang seperti itu. Di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3 dan 4 itu, nanti bait suci ketiga itu harus dibangun. Ya, bait suci ketiga itu harus dibangun, dan nantinya akan ada seorang tokoh yang kita nggak tahu itu siapa, dari mana asalnya. Dia akan dikagumi oleh seluruh dunia dengan begitu hebatnya. Maka dia akan mengklaim bahwa akulah Mesias. Dia akan menghina Kristus, akan menginjak Kristus dengan kesombongan mulutnya yang penuh hujat menurut Wahyu, dan akan menganggap dirinya sebagai Allah. Dan bodohnya seluruh dunia ini akan tunduk kepada dia. Dan barang siapa yang tidak menuruti dia akan dihukum dan akan dianiaya. Itulah kita orang-orang Kristen. Ya, coba kita lihat di dalam Wahyu ya, mengenai si antikristus ini. Coba kita lihat bagaimana ya. Coba kita lihat Wahyu 13. Ini tentang binatang yang keluar dari dalam laut. Ini adalah tipe yang sama di dalam Wahyu 11 tentang dia yang membunuh Elia dan Henok. Jadi nanti Elia dan Henok itu akan turun lagi ke bumi ini, tetapi akan dibunuh oleh antikristus. Ya, kita nggak tahu nanti mereka datangnya dengan cara apa dan seperti apa, tapi yang pasti mereka akan dibunuh. Ya, coba kita lihat dalam Wahyu 13.
ayat 4. Mereka menyembah naga itu di sini adalah iblis. Karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu adalah antikristus. Mereka menyembah binatang itu, antikristus, sambil berkata, siapa yang sama seperti binatang ini atau antikristus ini? Siapa yang dapat berperang melawan dia? Kepada binatang itu atau antikristus diberikan mulut yang penuh hujat dan sombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya, kemah kediamannya. Kemah kediamannya kembali ke 2 Tesalonika tadi. Bait Allah yang harus dibangun. Jadi bait suci ketiga harus dibangun dulu. Ya, dan mereka yang tinggal di surga menghujat para kudus. Ia juga diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku, umat, bahasa, dan bangsa. Semua orang yang tinggal di bumi akan menyembahnya. Nah, menyembah siapa? Menyembah antikristus itu. Ya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya, jadi nanti akan ada antikristus yang datang ke dunia ini satu orang. Bedakan antikristus dan the antichrist. Sang antikristus itu berbeda. Sang antikristus itu adalah satu tokoh di dunia ini di masa yang akan datang yang akan mengklaim dirinya sebagai Mesias, yang membuat dunia ini berdamai dan dunia ini akan terkesima dengan dia. Dan seluruh dunia akan menyembah dia dan menganggap dia inilah Tuhan yang sesungguhnya. Inilah Mesias yang sesungguhnya. Dan si antikristus ini karena disembah seluruh dunia, maka dia akan menghina Kristus, menajiskan kediamannya. Di dalam Wahyu 13 tadi, dan kediamannya itu apa? Kalau kita kembali ke 2 Tesalonika 2 ayat 3, bait suci yang harus dibangun kembali. Ya, jadi antikristus itu nanti yang akan menyatakan dirinya sebagai Allah. Nah, apa kesimpulan dari hal ini mengenai hubungannya dengan Yahudi tadi? Yahudi rabbinik itu pasti akan menolak Kristus. Dan dia akan menganggap bahwa dia akan mengeluh-elukan antikristus ini. Karena antikristus inilah nanti yang akan membawa Israel kepada masa yang sangat berjaya. Ya, sehingga mereka berhasil bangun bait suci ketiga itu tanpa adanya konflik, tanpa adanya perang, dan lain sebagainya. Ya, tetapi dia akan menghina Kristus, akan menghujat namanya karena orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Kalau Yahudi percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mungkin dia akan menghujat nama Kristus, si antikristus itu. Dan dia akan berdiri di bait Allah, itu tidak mungkin. Karena akses ke bait Allah itu hanya dimiliki oleh orang Yahudi. Di luar Yahudi itu tidak ada akses ke sana. Ya, jadi antikristus itu nanti akan datang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Mesias, dan seluruh dunia akan menyembah dia dan juga akan mengeluh-elukan namanya. Dan semua orang akan menyembah antikristus, yaitu siapa saja yang menyembah antikristus itu, yaitu orang-orang yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba, yaitu Yesus Kristus. Yang telah disembelih artinya yang tidak percaya Kristus. Kita percaya Kristus karena kita percaya atas darahnya yang tertumpah bagi kita. Jadi anak domba yang disembelih itu artinya adalah anak domba, yaitu Kristus yang telah mati di kayu salib. Begitu. Jadi ada orang Israel yang akan diselamatkan, ada Yahudi mesianik yang percaya Yesus, mereka akan diselamatkan. Tapi Yahudi yang lain yang tidak percaya Yesus, mereka tidak akan diselamatkan. Begitu. Sekalipun mereka sudah dengar berita mengenai Kristus. Ya. Oke? Oke.